Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di gurun Mesir. Lingkaran hijau raksasa yang misterius bermunculan di mana-mana, ratusan jumlahnya. Lalu ada puluhan kanal dan jalan yang terhubung ke sesuatu yang tampak seperti sungai, tapi sebenarnya bukan. Inilah proyek ambisius New Delta. Dan proyek ini punya satu tujuan kontroversial, membanjiri gurun. Mudah untuk memahami alasannya. Lebih dari 90% wilayah Mesir adalah gurun, hamparan bukit pasir dan tanah kering sejauh mata memandang di bawah terik matahari yang menyengat. Hampir tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Jadi saat ini, pada dasarnya hanya ada dua wilayah di Mesir yang bisa menanam makanan dalam jumlah besar, Lembah Nil dan Delta Nil. Kedua wilayah ini cuma mencakup 5% daratan negara, tapi panennya memberi makan 99% penduduk Mesir. Yang jadi masalah saat penduduk terus bertambah. Diperkirakan pada 2050, populasinya bertambah 40 juta orang, mencapai hampir 160 juta jiwa. Lembah Nil dan Delta Nil saja tuh nggak akan cukup untuk memenuhi permintaan sebesar itu. Kamu paham kan masalahnya di sini? Jumlah penduduk terus bertambah. Orang-orang butuh lebih banyak makanan. Tapi sebagian besar negara ini adalah gurun dan tidak banyak lahan untuk pertanian baru. Jadi, apa yang bisa mereka lakuin? Solusi paling mudah sama seperti yang kamu lakukan saat kulkas kosong. Kamu pesan makanan dari luar. Mesir juga melakukan hal serupa. Mereka membeli makanan dalam jumlah besar, tapi impor itu mahal dan memakan waktu, jadi mereka harus menciptakan lebih banyak lahan pertanian secepatnya. Disinilah proyek Delta baru berperan. Ini adalah rencana pertanian besar-besaran yang bertujuan mengubah sebagian gurun menjadi lahan hijau. Idenya adalah memindahkan air dan pertanian ke barat Sungai Nil. Dan jika berhasil, ini bisa memperluas lahan pertanian Mesir sekitar 15%. Terdengar bagus di atas kertas kan? Tapi, kenyataannya, rencana ini menimbulkan banyak kontroversi. Ide mereka adalah membuat sungai buatan tepat di tengah gurun, sepanjang sekitar 70 mil. Agar bisa berjalan, mereka membangun banyak jalan dan kanal untuk mendukungnya, dan lingkaran hijau aneh yang tadi saya sebutkan itu adalah sistem irigasi. Mereka mengambil air dari sumur atau pipa, lalu perlahan berputar dan menyemprotkan air dalam lingkaran besar ke tanaman. Oke, jadi kita punya sungai buatan raksasa yang sedang dibangun di tengah gurun. Tapi dari mana semua air itu berasal? Nah, air itu berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, dan sejauh ini yang terbesar, adalah air limbah yang udah diolah. Mereka mengambil air bekas, seperti yang mengalir dari wastafel dan toilet di rumah kita misalnya, lalu membersihkannya supaya bisa digunakan lagi dengan aman. Untuk melakukan itu, mereka harus membangun instalasi pengolahan air modern di El Hammam, sebuah kota di pesisir utara Mesir, sebelah barat Alexandria. Pembangunannya selesai pada tahun 2023 dan ukurannya benar-benar luar biasa. Saking besarnya, sekarang pabrik ini memegang rekor dunia sebagai instalasi pengolahan air limbah terbesar di dunia. Setiap hari, pabrik ini membersihkan air dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk mengisi sekitar 3.000 kolam renang berstandar olimpiade, dan sebagian besar air itu langsung digunakan untuk pertanian. Sumber air kedua berasal dari Sungai Nil. Pada dasarnya, mereka mengambil air dari sungai paling terkenal di Mesir, mengalirkannya melalui kanal-kanal besar, dan mendorongnya jauh ke dalam gurun ke sungai buatan manusia yang baru ini. Akhirnya, sumber ketiga adalah air tanah fosil yang sangat dalam. Dengan kata lain, ini adalah air yang berasal dari jauh di bawah gurun. Di bawah sana ada sesuatu yang disebut akuifer batu pasir Nubia. Pada dasarnya cadangan air bawah tanah yang sangat besar dan telah terperangkap selama ribuan tahun. Dan disinilah kontroversi mulai muncul. Memang benar ada banyak air di bawah gurun barat, tapi jumlahnya terbatas. Karena ini adalah air fosil, maksud saya, air ini sudah sangat tua sehingga tidak benar-benar bisa tergantikan. Begitu kamu memompanya keluar, air itu tidak akan terisi kembali dalam waktu dekat, tidak dalam masa hidup kita, dan mungkin juga tidak untuk banyak generasi ke depan. Selain itu, semakin dalam kamu mengebor, airnya bisa semakin asin, dan itu jelas tidak kita inginkan. Kamu tahu, kebanyakan tanaman gak suka garam. Kalau airnya terlalu asin, tanaman tumbuh lebih lambat, hasil panen jadi lebih sedikit, atau bahkan mengering. Dan kalau terus-menerus disiram dengan air asin, garam akan menumpuk di tanah. Airnya menguap, tapi garamnya tetap tinggal. Lama-kelamaan, tanah bisa menjadi keras, kering, dan pada dasarnya nggak bisa dipakai untuk bertani. Jadi, memompa air tanah mungkin membantu sementara, tapi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini bisa dilakukan untuk jangka panjang? Masih ada kekhawatiran lain juga.
proyek ini dipromosikan sebagai kemenangan besar, menanam lebih banyak makanan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan membantu rakyat Mesir. Ini juga mendorong ekonomi karena mereka menanam buah dan sayuran mahal yang dijual ke luar negeri, ke Kanada, Australia, dan Jepang. Tapi disitulah juga letak masalahnya. Banyak orang mengeluh bahwa proyek ini sebenarnya lebih banyak menanam tanaman untuk dijual ke luar negeri. Dan emang ekspor membawa uang masuk ke negara dalam gambaran besarnya. Tapi itu tidak serta-merta membuat harga makanan di dalam negeri jadi lebih murah atau keluarga miskin bisa membeli lebih banyak. Karena meskipun ekspor meningkat, hal itu tidak banyak membantu mencegah inflasi harga makanan yang besar di dalam negeri. Jadi masalah ketahanan pangan Mesir masih belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak warga Mesir masih harus menghadapi harga yang tinggi dan anggaran yang ketat. Hal kontroversial lainnya adalah nggak ada yang tahu berapa sebenarnya biaya proyek ini. Media kadang-kadang menyebut angka 5,2 miliar dolar, tapi beberapa ahli memperkirakan totalnya lebih mendekati 9,7 miliar. Hanya untuk bagian pengolahan air limbah saja katanya sudah menghabiskan lebih dari 500 juta, tapi sangat sulit untuk tahu pasti. Jurnalis dan peneliti mengatakan tidak banyak transparansi dan keuangan proyek ini sulit dilacak. Para ahli juga memperingatkan bahwa bertani di gurun itu sangat mahal. Berbeda dengan tanah subur di lembah Nil, gurun barat sebagian besar hanyalah pasir kering dengan sangat sedikit nutrisi. Jadi kalau kamu mau menanam apapun di sana, kamu butuh banyak sekali irigasi, hanya untuk membuat tanahnya bisa diolah. Dan menyalakan semua sistem irigasi itu butuh energi yang sangat besar, sehingga bertani di gurun jadi makin mahal, bahkan kalau kamu sudah punya sungai buatan raksasa untuk membantu. Meski begitu, beberapa orang berpendapat bahwa resiko dan biayanya sepadan, dan bahwa keadaan mulai berubah. Ambil contoh gandum misalnya. Selama bertahun-tahun Mesir menjadi importir gandum nomor 1 di dunia, dan itu bukan gelar yang ingin kamu menangin, karena negara itu harus mengeluarkan miliaran dolar setiap tahunnya. Lalu datanglah proyek New Delta, dan gandum menjadi salah satu target utama mereka. Pihak berwenang Mesir mengatakan proyek itu membantu mereka memangkas impor gandum sebesar 17% pada tahun 2025. Itu menghemat sekitar 250 juta dolar bagi mereka. Kini dunia punya importir gandum terbesar yang baru, yaitu Tiongkok. Dan bukan cuma gandum, jeruk, kentang, anggur. Sektor pertanian di sana sedang berkembang pesat. Menurut perkiraan, ekspor pangan melonjak dari 5 juta ton pada tahun 2020 menjadi lebih dari 8 juta ton pada tahun 2024. Itulah sebabnya kita bisa bilang proyek Delta baru ini udah mulai mengubah pertanian Mesir. Dan dari citra satelit, kamu bisa lihat proyek ini juga mengubah wajah negara itu, mengubah gurun kering jadi hamparan hijau terang. Ini nyata, dan perubahannya emang cukup dramatis. Jadi tidak diragukan lagi proyek ini adalah pencapaian rekayasa yang mengesankan sekaligus percobaan besar-besaran. Tapi para peneliti bilang masih terlalu dini untuk tahu apakah proyek ini benar-benar akan menyelesaikan masalah pangan Mesir. Pada akhirnya semuanya bergantung pada air, biaya energi, dan siapa yang berhak mengambil keputusan besar. Jika Sungai Nil, air limbah yang sudah diolah, dan air tanah fosil bisa dikelola secara berkelanjutan, proyek ini bisa benar-benar meningkatkan pertanian. Tapi kalau tidak, proyek ini bisa menguras air yang sangat berharga, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, serta meninggalkan jejak mahal di gurun.